Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Fiaratna Salafi dari PGMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Sebelum masuk ke materi perkembangan IPS di Indonesia, kita bahas terlebih dahulu bagaimana sih IPS itu muncul. Oke, jadi secara historis, IPS muncul di negara-negara barat sebagai upaya merespon kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan mengenai fenomena sosial. Nah, IPS ini lahir sebagai upaya untuk memadukan berbagai bidang ilmu dalam satu kajian yang terpadu mengenai berbagai masalah sosial. Nah, di mana sih IPS atau Social Studies pertama kali muncul? Jadi, pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1827, tepatnya di kota Rugby. Tujuan lahirnya IPS adalah untuk merespon dampak negatif yang timbul akibat revolusi industri yang berdampak membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Konsep IPS ini didesain untuk memfasilitasi proses rehumanisasi, yaitu upaya memulihkan nilai-nilai kemanusiaan yang mulai terkikis akibat industrialisasi. Setelah muncul di Inggris, konsep IPS menyebar ke Amerika Serikat, di mana IPS menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Latar belakang utama munculnya IPS di Amerika adalah adanya konflik sosial yang timbul oleh keberagaman ras, yang menimbulkan ketegangan horizontal di masyarakat, dan IPS diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi permusuhan tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perkembangan IPS di Indonesia. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI pada masa Pelita I, yaitu 1969 sampai 1974. Jadi, Tim Peneliti Nasional di bidang pendidikan menemukan permasalahan nasional dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu masalah kuantitas, kedua masalah kualitas, ketiga mengenai masalah relevansi. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan perubahan kurikulum sekolah. Pembaruan kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah laboratorium di IKIP Malang yang dikenal dengan Sekolah Ibu Pakasi, dan diuji cobakan di 8 IKIP di Indonesia, yaitu Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Ujung Padang, dan Manado. Kemudian diimplementasikan secara nasional dengan memberlakukan kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, bidang studi IPS diartikan sebagai bidang studi kemasyarakatan secara terpadu atau integrasi. Nah, setelah kurikulum 1975 dilaksanakan hampir selama 10 tahun, pemerintah memberlakukan kurikulum baru, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini dilakukan modifikasi, di mana pengajar IPS terpadu hanya dilaksanakan di SD, sedangkan di SMP digunakan pendekatan IPS terkait atau korelasi. Untuk SMA sendiri tidak lagi dikenal IPS terpadu, melainkan diajarkan secara terpisah. Pada periode berikutnya, pemerintah memberlakukan kurikulum baru lagi, yaitu kurikulum 1994, di mana program pembelajaran IPS di SD terdiri dari IPS terpadu dan secara nasional. Untuk tingkat SMP, IPS hanya mencakup bahan kajian geografi, ekonomi, dan sejarah. Sedangkan untuk SMA, IPS diajarkan secara terpisah seperti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.